Shalom, salam sejahtera, sehat dan semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji syukur kepada Tuhan. Kalau hari ini kita masih bisa bernafas, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Walaupun kita ada di tengah pandemi, kita masih setia. Kita masih memiliki iman yang menyala-nyala di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini kita bicara tentang iman orang benar tidak pernah kalah dalam peperangan rohani. Mengapa iman orang yang benar tidak kalah dalam peperangan rohani? Karena ada kuasa yang menyertai orang benar. Ada pengurapan Tuhan dalam kehidupan orang benar. Ada kasih Allah yang menyertai orang yang benar. Walaupun begitu banyak persoalan yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudaraku, walaupun banyak kemalangan yang kita hadapi setiap hari, tetapi Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Kenapa? Karena kita adalah orang pilihan Tuhan. Kita sudah dipilih oleh Tuhan. Kita sudah ditetapkan oleh Tuhan. Nah, kalau penetapan Tuhan dalam kehidupan orang benarnya, Bapak Ibu Saudaraku, maka firman itu akan berlaku dalam kehidupan orang itu. Maka orang itu akan menyelesaikan tugas-tugas yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bisa menang dalam peperangan rohani kita. Karena ada iman kita, Bapak Ibu Saudara. Karena ada janji Tuhan dalam kehidupan kita. Mengapa orang-orang yang setia kepada Tuhan tidak dikalahkan oleh situasi dan keadaan? Karena mereka yakin bahwa Tuhan yang memelihara hidupnya. Jadi kalau kita membangun iman kita, Bapak Ibu Saudaraku, di atas dasar kebenaran firman-Nya, maka saya percaya, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan menang dalam menghadapi apa? Peperangan rohani kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita lihat, saudaraku, Ayub, saudaraku. Ayub ini satu contoh yang luar biasa, bahkan tidak ada lagi yang sama seperti Ayub. Ayub dikatakan oleh Tuhan orang yang saleh. Bagaimana kita bisa melihat Ayub itu sebagai orang yang saleh? Dilihat dari sudut mana Ayub dikatakan orang yang saleh? Ketetapan imannya di hadapan Tuhan tidak berubah. Walaupun masalah demi masalah dihadapi dalam hidupnya. Banyak sekali masalah yang dihadapi, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau ada masalah situasi saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, belum ada apa-apanya dibanding masalah yang dihadapi oleh Ayub. Nah, firman Tuhan berkata bahwa iman itulah yang membuat dia kuat. Iman Ayub inilah yang membuat dia menang dalam segala situasi yang dihadapinya. Kalau kita lihat, Bapak Ibu Saudara, seketika anak-anaknya habis lenyap, Bapak Ibu Saudara. Seketika ternaknya, harta kekayaannya habis lenyap. Berita yang satu belum selesai, datang lagi berita yang berikutnya. Belum selesai, datang lagi berita yang berikutnya. Ladangnya semua sudah kebakar. Datang lagi berita yang berikutnya lagi. Wah, kambing dombanya habis. Wah, luar biasa. Datang lagi berita berikutnya lagi. Waduh, itu luar biasa, saudaraku. Sampai istrinya, Bapak Ibu Saudara, sampai istrinya mengatakan, kutukin aja Allahmu. Tinggalkan sajalah Tuhanmu itu. Wow, luar biasa. Dan bukan hanya itu saja, Bapak Ibu Saudaraku. Teman-temannya yang setia kepadanya meninggalkan dia. Dan mulai mengatakan, jangan-jangan kamu ini berdosa. Jangan-jangan oleh karena dosamu ini. Oleh karena kesalahanmu ini. Dan kita lihat bagaimana Ayub merawat, menjaga keluarganya. Dia tetap bersekutu di hadapan Tuhan. Bahkan memberikan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Setiap hari, Bapak Ibu Saudaraku. Luar biasa. Oh, ini luar biasa sekali. Nah, dan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Apakah iman Ayub bergeser? Tidak. Wow, setelah saya renungkan kenapa, apa yang membuat Ayub tidak bergeser sedikit imannya. Nah, kenapa, Bapak Ibu Saudaraku? Karena imannya ini sudah melekat dengan Tuhan. Dia yakin benar kepada Tuhan. Dia yakin benar bahwa Tuhan itu adalah Allah yang setia. Dikatakan di sini kita lihat, Bapak Ibu Saudaraku, ya,
Di dalam Ayub pasal 17 ayat 11 dikatakan, umurku telah lalu, telah gagal rencana-rencanaku dan cita-citaku. Jadi ternyata Ayub punya rencana, punya cita-cita. Tapi sekarang dia mulai mengakui di hadapan Tuhan bahwa sudah gagal rencanaku dan cita-citaku. Akibat fisiknya yang lemah. Karena dia tidak mampu lagi melakukan segala sesuatu. Mengapa? Karena dia mengalami sakit penyakit. Sakit penyakit, tubuhnya penuh dengan borokan semua, Bapak Ibu Saudara. Tadinya ada di rumah mewah, sedangkan sekarang sudah tidak lagi di rumah mewah. Tinggal di pondokan, Bapak Ibu Saudara, di pinggir jalan dan diketawain banyak orang. Ini luar biasa. Wow, hari-hari dia ambil beling dan dia mulai semua garuk-garuk badannya, Bapak Ibu Saudaraku. Dan saya percaya kalau Ayub itu betul-betul luar biasa imannya kepada Tuhan. Keadaan itu tidak mempengaruhi imannya, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Ayub pasal 42 ayat 2 dikatakan apa? Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Wah, luar biasa. Ayub ini begitu percaya kepada Tuhan. Begitu imannya melekat kepada Tuhan. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku, imannya yang dahsyat ini membuat orang-orang di sekitarnya heran. Bahkan istrinya heran. Kenapa dia tidak mengutuki Allahnya? Mengapa masih mau percaya kepada Tuhannya? Pertanyaannya, apa yang membuat dia kuat, Bapak Ibu Saudaraku? Nah, ini rahasianya, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita lihat di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5-8. Ini kekuatan imannya si Ayub, Bapak Ibu Saudaraku. Saya mau baca bagi Bapak Ibu Saudara. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Dan kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Luar biasa. Ternyata Ayub bukan saja beriman kepada Tuhan. Dia menambahkan pengetahuan kepada imannya. Dia menambahkan kebajikan kepada imannya. Dia menambahkan penguasaan diri kepada imannya. Dia menambahkan ketekunan kepada imannya. Dia menambahkan kesalehan kepada imannya. Dan dia menambahkan kasih kepada semua orang. Kepada saudaranya, kepada teman-temannya, kepada sahabat-sahabatnya. Dalam imannya, Bapak Ibu Saudaraku. Ini yang membuat dia kuat, Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga dia tidak tergoncangkan. Inilah iman yang tak tergoncangkan. Di tengah badai yang dihadapi, dia masih beriman kepada Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu Saudaraku. Saya percaya kalau saudara juga melakukan firman Tuhan hari ini, engkau menambahkan kepada imanmu pengetahuan, kebajikan, penguasaan diri, ketekunan dan kesalehan, dan kasih semua orang, engkau akan menang dalam peperangan rohanimu. Haleluya, Bapak Saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa Tuhan bagi anak-anakmu saat ini ya Bapa. Dimanapun berada dalam situasi dan kondisi apapun saat ini. Mereka mungkin saat ini dalam kesulitan. Mereka mungkin saat ini dalam pergumulan yang hebat. Mungkin mereka saat ini Tuhan dalam pergumulan sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mampu memberikan iman dalam hidup mereka. Engkau yang membangkitkan iman mereka. Memberikan kekuatan kepada mereka. Sehingga mereka menang dalam peperangan rohani mereka. Sehingga iblis dipermalukan dalam hidup mereka. Karena iman mereka kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari yang percaya katakan amin.